Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiuddin Ar-Rosyadi dengan NIM J1B02410024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan gula kristal, gula pasir dari tebu. Yang pertama yaitu diagram alir proses. Proses pembuatan gula kristal dari tebu dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan. Tahapan tersebut dimulai dari persiapan bahan baku tebu, ekstraksi nira, pemurnian nira, penguapan kristalisasi, pemisahan kristal gula, pengeringan, hingga pengemasan produk akhir. Setiap tahap menggunakan mesin yang berbeda dengan fungsi dan mekanisme kerja tertentu untuk menghasilkan gula kristal yang berkualitas tinggi. Urutan prosesnya yaitu tebu, can cutter, shredder, milling machine, juice screen, crystallizer, centrifugal, driven cooler, packaging machine. Yang pertama itu ada can cutter, mesin pemotong tebu. Can cutter berfungsi untuk memotong batang tebu menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan pencacahan dan penggilingan pada tahap berikutnya. Mekanisme kerja: tebu yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam mesin pemotong. Pisau berputar dengan kecepatan tinggi akan memotong batang tebu menjadi beberapa bagian. Pemotongan ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan tebu sehingga proses ekstraksi nira menjadi lebih efektif. Berikutnya ada mesin shredder, mesin pencacah tebu. Shredder digunakan untuk menghancurkan dan mencacah potongan tebu sehingga serat-seratnya terbuka. Mekanisme kerja: potongan tebu dari canner cutter masuk ke dalam mesin pencacah. Pisau atau palu yang berputar akan merobek dan hancurkan jaringan tebu sehingga nira lebih mudah dikeluarkan saat proses penggilingan. Selanjutnya yaitu mesin milling machine, mesin gilingan tebu. Mesin gilingan berfungsi untuk mengekstraksi nira dari batang tebu yang telah dicacah. Mekanisme kerjanya: tebu dilewatkan melalui beberapa rol baja yang berputar dan memberikan tekanan tinggi. Tekanan tersebut memeras tebu sehingga nira keluar dan ditampung. Sedangkan ampas tebu dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler. Selanjutnya itu ada mesin juice screen saringan nira. Juice screen berfungsi untuk menyaring kotoran kasar yang terbawa bersama nira hasil penggilingan. Mekanisme kerjanya yaitu nira dialirkan melalui saringan dengan ukuran tertentu sehingga partikel kasar seperti serat tebu, pasir, dan kotoran lainnya bertahan. Hasil penyaringan berupa nira yang lebih bersih untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya itu mesin clarifier tangki penjernih. Clarifier digunakan untuk memisahkan kotoran halus yang masih terdapat dalam nira. Mekanisme kerjanya yaitu nira dipanaskan dan diberi bahan kimia tertentu seperti kapur. Kotoran akan menggumpal dan mengendap di dasar tangki, sedangkan nira jernih akan mengalir ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu evaporator, mesin penguap. Evaporator berfungsi untuk mengurangi kandungan air dalam nira sehingga menjadi sirup yang lebih pekat. Mekanisme kerjanya yaitu nira dipanaskan menggunakan sistem penguapan bertingkat. Air dalam nira akan menguap secara bertahap hingga diperoleh larutan gula dengan konsentrasi tinggi. Yaitu selanjutnya ada mesin vakum pan. Vakum pan digunakan untuk memasak sirup pekat hingga bentuk kristal gula. Mekanisme kerjanya yaitu sirup dimasukkan ke dalam bejana vakum. Kondisi vakum menurunkan titik didih sehingga pemasakan dapat dilakukan pada suhu lebih rendah. Selama proses ini mulai terbentuk inti kristal gula. Selanjutnya yaitu dryer, mesin pengering. Dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air pada kristal gula setelah proses sentrifugasi. Mekanisme kerjanya yaitu kristal gula dialirkan ke dalam alat pengering dan diberi udara panas. Air yang masih menempel pada permukaan gula akan menguap sehingga kadar air turun sesuai standar. Selanjutnya yaitu mesin sentrifugal.
Mesin sentrifugal digunakan untuk memisahkan kristal gula dari cairan sisa yang disebut molase. Mekanisme kerja: massa gula diputar dengan kecepatan tinggi dalam tabung berlubang. Gaya sentrifugal akan mendorong molase keluar melalui lubang-lubang tersebut, sedangkan kristal gula tertinggal di dalam tabung. Selanjutnya yaitu mesin kristalisator. Kristalizer berfungsi untuk memperbesar ukuran kristal gula yang telah terbentuk. Mekanisme kerja: massa gula dari vakum pan didinginkan secara perlahan sambil diaduk. Pendinginan ini memungkinkan molekul gula menempel pada inti kristal sehingga ukuran kristal semakin besar. Selanjutnya yaitu mesin cooler, mesin pendingin. Cooler digunakan untuk menurunkan suhu gula setelah proses pengeringan. Mekanisme kerjanya: udara dingin dialirkan ke dalam alat pendingin sehingga suhu gula turun secara bertahap. Gula yang telah dingin menjadi lebih stabil dan siap dikemas. Selanjutnya yaitu mesin packaging machines, mesin pengemasan. Mesin pengemasan berfungsi untuk mengemas gula kristal ke dalam kemasan sesuai ukuran yang ditentukan. Mekanisme kerja: mesin akan menimbang gula secara otomatis, mengisi kemasan, menyegel, dan memberi label produk sebelum distribusikan ke konsumen. Adapun kesimpulan dari proses pembuatan gula kristal dari tebu melibatkan serangkaian mesin yang bekerja secara berurutan, mulai dari pemotongan tebu hingga pengemasan produk akhir. Setiap mesin memiliki fungsi penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga kualitas gula yang dihasilkan. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, proses produksi gula dapat berlangsung secara efektif, menghasilkan gula kristal yang memenuhi standar mutu dan siap dipasarkan kepada konsumen. Sekian penjelasan dari saya tentang proses pembuatan gula kristal dari tebu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.